Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan kita semua, juga yang sudah berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Alhamdulillah, rekan, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di acara live streaming siaran langsung Avicenna Center. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan di antara ibadah wajib kita, yaitu saum Ramadan. Mudah-mudahan kita kuat, Allah pun ridho. Ya. Kembali di acara pembahasan khusus, pembahasan spesial tentang ru'yah syariah beserta ruang lingkupnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang apa yang dimaksud dengan ru'yah, apa dalil tentang ru'yah, juga macam-macam ruqyah. Pada saat ini saya akan ulas kembali sedikit tentang keistimewaan ru'yah. Ya. Keistimewaan ru'yah, kita langsung saja. Keistimewaan ruqyah syariah itu seperti apa sih? Kenapa sih di Indonesia begitu trennya? Sehingga trennya melebihi teknis-teknis yang lain. Nah, tentunya yang namanya ru'yah syariah mempunyai keistimewaan yang mungkin dianggap diperhitungkan. Ya. Di antara keistimewaan terapi ruqyah yang pertama adalah bahwa setiap orang yang diruqyah ataupun yang meruqyah sebagai pelaksananya itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang baik, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kenapa mendapatkan pahala? Karena yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi keistimewaan terapi ruqyah yang pertama adalah setiap yang diruqyah ataupun yang meruqyah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dalam suatu basic hadis ataupun Al-Quran menyebutkan, insya Allah ketika seseorang membacakan Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, itu satu huruf akan dibalas dengan kebaikan. Wah, hebat banget ya. Hebat banget, Alhamdulillah. Jadi ketika kita mendengar atau membacakan Al-Quran, yakini oleh kita semua bahwa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu huruf dengan 10 kebaikan. Mau nggak ya? Tentunya mau dong. Tentunya mau ya. Karena yakin, sekali lagi, antara yang membaca Al-Quran dengan yang mendengarkan Al-Quran itu pahalanya sama. Jadi kepada rekan-rekan yang mendengarkan Al-Quran atau yang diruqyah atau yang meruqyah, itu yakini oleh kita bahwa pahalanya sama, yaitu satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi kepada rekan-rekan, itulah diantara keistimewaan terapi ruqyah. Dan terapi ruqyah sendiri di Indonesia itu termasuk yang cukup tren sampai saat ini. Bahkan kami Avicenna Center sejak tahun 2001 kita ikut mempopulerkan yang namanya ruqyah syariah. Tolong ruqyah syariah. Karena mengapa? Ruqyah di dalam Islam ada dua, ada yang syar'i, ada yang syirik. Bahkan untuk menentukan yang syar'i atau yang syirik, kita perlu menganalisa jauh, kita perlu mencermati. Karena apalagi di saat ini banyak yang mendeklarasikan kelompoknya, dirinya
bahwa di kami ada terapi ruqyah, tapi berdasarkan analisa dan curhatan dari orang, ruqyahnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi sekali lagi kita pahami bahwa keistimewaan ruqyah yang pertama, ruqyah syariah yang pertama adalah setiap pelakunya mendapatkan pahala yang baik dari Allah karena satu huruf Al-Quran yang didengarkan atau yang dibacakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kebaikan. Itu yang pertama, ya. Ya, rekan-rekan, saya peringatkan, silakan kepada Anda yang mau menonton, mangga, mau yang saran, kritik ataupun misalnya bertanya, mangga, seputaran tentang ruqyah atau seputaran luang lingkupnya, tentang gangguan jin juga boleh, ya. Selanjutnya, keistimewaan terapi ruqyah yang kedua adalah bahwa sesungguhnya yang namanya ruqyah itu merupakan zikir dan doa, bagian dari zikir dan doa. Sekali lagi, keistimewaan ruqyah syariah yang kedua adalah bahwa ruqyah syariah diyakini oleh kita semua itu adalah bagian dari zikir dan doa. Iya, zikir dan doa, ya. Yang namanya zikir dan doa itu sangat menenangkan. Siapapun yang berdoa hatinya akan semakin tenang. Siapapun yang berzikir hatinya akan semakin tenang. Dan yang namanya ketenangan itu sangat diperlukan, terutama bagi rekan-rekan kita yang terkena musibah. Orang yang sakit dengan berzikir dan doa, dia akan lebih tenang. Orang yang gundah, yang dalam keadaan dirundung masalah yang begitu berat, yang begitu banyak, dengan zikir dan doa itu akan lebih menenangkan. Dan yang namanya ketenangan sekali lagi itu sangat dibutuhkan bagi setiap orang, terutama yang mengalami musibah, ya. Terutama yang sakit juga, ya. Yang sakit contoh. Orang yang sakit itu cenderung panik, rekan-rekan. Orang yang dalam keadaan sakit itu kepanikannya itu terjadi. Orang yang dirundung masalah, banyak masalah, serba kekurangan, yang namanya kepanikan itu jelas terjadi. Maka di sini setiap orang yang terkena musibah, setiap orang yang sakit dalam keadaan masalah yang begitu berat, yang begitu banyak, maka yang namanya ketenangan jiwa itu sangatlah dibutuhkan. Bahkan di dalam surat Al-Ma'arij disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idam masyahu syarru jaju'a. Dan apabila manusia ditimpa suatu kesulitan, suatu kebingungan, suatu kekurangan, maka si manusia itu selalu berkarakter putus asa. Dan yang namanya putus asa, sekali lagi itu banyak terjadi. Yang namanya panik itu banyak terjadi pada jiwa-jiwa orang yang sedang mengalami sakit, atau kepada jiwa-jiwa orang yang sedang mengalami dirundung masalah. Dan sekali lagi, bahwa salah satu di antara keistimewaan terapi ruqyah syariah adalah ruqyah itu bagian dari zikir dan doa. Dan yang namanya zikir dan doa itu akan lebih menenangkan. Dan juga terhadap rekan-rekan, apabila misalnya ada saudara, ada teman, ada tetangga yang sakit, itu Anda harus mampu menenangkan mereka. Baik dibacakan Al-Quran ataupun dengan kata-kata yang baik, ya. Dan saya anjurkan, bahkan berdasarkan syariat Islam, ketika kita menengok yang sakit, itu kita harus mendoakan dia, ya. Bahkan sunnah Rasulnya itu harus memegang bagian anggota tubuh yang sakit, ya. Mungkin saya lihat di masyarakat banyak sekali, di lingkungan saya terutama, dan mungkin tidak akan jauh di lingkungan rekan-rekan juga, ketika ada yang sakit tetangga, ada yang sakit teman kita, ada yang sakit kerabat kita, semuanya menengok, datang, ya, datang berbondong-bondong, gitu. Dan apa kebiasaannya? Ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih juga amplop. Nah, saya anjurkan, apabila kita menengok yang sakit, silakan berdoa, silakan berkata-kata yang baik. Karena yang namanya doa dan kata-kata yang baik itu adalah bisa menenangkan yang sakit. Misalnya kita datang ke yang sakit,
Ibu sakitnya apa sih Bu? Saya teh Bu sakitnya lambung. Kata dokter lambung saya sudah ada iritasi dan asam lambungnya sangat tinggi. Oh iya Bu, saya yakin deh Bu, penyakit Ibu akan secepatnya sembuh. Tenang saja Bu, yang namanya Allah itu yakin maha pengasih dan maha pemurah. Tenang aja ya Bu ya, sabar, sebentar lagi juga damai gitu. Nah, jadi kata-kata yang baik yang diberikan kepada yang sakit itu sangat perlu, ya, sangat perlu. Lalu kita berdoa. Ibu mana yang sakitnya? Ini teh sakitnya di lambung. Oh iya, lambung. Ibu, aku mau pulang, tapi sebelum saya pulang, saya ingin berdoa dulu, ingin mendoakan sakit ibu. Nah, lalu jangkau bagian anggota tubuh yang sakitnya, kata Rasul. Kalau tidak yang sakit juga yang manapun juga boleh. Tapi idealnya itu yang dijangkau adalah bagian anggota tubuh yang sakitnya. Misalnya dipegang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabbanash adhibil ba'sya isfi wa anta syafi la sifau ila sifau sifan la yugadiru saqama. Ibu insyaallah damai. Nah, kayak gitu deh rekan-rekan. Jadi dibuat tenang. Orang yang sakit itu dibuat tenang oleh kita. Mereka dalam keadaan fluktuatif, jiwanya tidak nyaman, jiwanya panik. Bahkan kalau misalnya Anda pernah merasakan sakit yang begitu kuat, yakin Anda pun pernah merasakannya. Kepanikannya, kebingungannya ketika kita sakit. Apalagi kita sakitnya sudah datang ke dokter 1 kali belum sembuh, datang lagi ke dokter 1 kali lagi belum sembuh juga, datang ke dokter lagi belum sembuh juga. Maka kepanikan bagi setiap yang sakit itu akan terjadi pada dirinya. Maka ketika seseorang yang sakit di sini perlu adanya support, perlu adanya beberapa kata-kata yang baik dan doa-doa yang baik. Dan dengan metode ruqyah syariah itu salah satu metode untuk menenangkan setiap orang-orang yang dalam keadaan mengalami musibah. Dengan metode ruqyah syariah itu bagian dari zikir dan doa. Dan setiap zikir dan doa yakin bisa menenangkan yang sakit. Itu ya. Jadi sekali lagi saya anjurkan kepada rekan-rekan yang menengok yang sakit itu berdoa dengan sesungguhnya, dengan ikhlas, dan itu harus dimunculkan kata-kata yang syukur, yang motivasi banget, yang masuk banget ke yang sakit untuk memotivasi, ya, untuk memotivasi. Jangan dibuat panik. Misalnya jangan kayak gini. Oh teteh penyakitnya apa sih teh? Ini teh lambung neng. Oh teteh lambung. Oh lambung. Teteh kemarin saja teh tetangga saya penyakitnya lambung, malah terus meninggal. Itu malah terus meninggal teh. Bahkan sakit tetangga saya tidak separah teteh. Teteh mah segini mah parah banget gitu. Dia langsung biasa-biasa saja tapi meninggal. Nah itu sebaliknya, itu jangan terjadi. Jadi kata-kata yang membuat semakin down mental yang sakit itu jangan dimunculkan. Itu jangan dimunculkan. Karena kenapa? Orang yang sakit dalam keadaan tidak nyaman, dalam keadaan panik. Ya, saya dulu pernah mengalami sakit. Ya Allah, saya sakit. Aduh, bagaimana kalau saya sakit? Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan saudara saya? Jauh, yang begitu jauh. Sakitnya parah, semakin parah. Aduh, bagaimana ya Allah ketika saya nanti meninggal? Bagaimana anak-anak saya? Nah, kepanikan-kepanikan seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini, bagi orang yang sakit itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Bahkan saat ini pun, mungkin ada rekan-rekan yang mempunyai penyakit yang begitu kuat, tidak kunjung hilang. Allah tidak secepatnya mencabut penyakit itu. Kita dalam keadaan bingung. Hampir tiap hari melakukan pengobatan, tapi Allah belum kunjung juga menyembuhkan. Itu perlu adanya motivasi, perlu adanya ketenangan. Ya, perlu adanya ketenangan. Ya, itu yang kedua. Ya, keistimewaan terapi ruqyah syariah yang kedua, kita sepakati bahwa metode ruqyah syariah
Itu bagian dari zikir dan doa. Ya, bagian dari zikir dan doa. Dan yang namanya zikir dan doa itu bisa menenangkan hati. Terutama yang namanya zikir dan doa itu bisa membuat orang yang dalam keadaan musibah, yang dalam keadaan sakit, itu bisa lebih tenang. Demikian, itu keistimewaan terapi ruqyah yang kedua. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas keistimewaan terapi ruqyah yang ketiga. Ya. Keistimewaan terapi ruqyah yang ketiga adalah bahwa ruqyah itu merupakan sarana pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan yang bebas dari unsur syirik. Ya, sekali lagi bahwa metode terapi ruqyah syariah merupakan teknis pengobatan, teknis pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan yang bebas dari unsur syirik. Loh, kenapa bebas dari unsur syirik? Karena mengapa? Karena metode ruqyah syariah itu hanya dengan teknis membacakan ayat-ayat dan doa-doa pilihan saja dan hadis-hadis yang berdasarkan hadis yang sahih yang pernah dicontohkan oleh para sahabat dan rasulnya, dan hanya minta pertolongan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi kita sepakati bahwa metode ruqyah syariah merupakan metode pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan yang terbebas dari unsur syirik. Aman kan? Aman sekali, ya. Sangat aman, sangat aman. Asal dengan catatan praktek ruqyahnya yang syar'i. Ya, praktek ruqyahnya yang syar'i. Apabila dengan metode ruqyah syariah kita ternyata punya penyakit lalu sembuh, maka itu mendapatkan dua keuntungan. Ya, mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungan yang kedua, bahwa sembuhnya penyakit kita itu jelas-jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, keuntungan yang hebat ya. Keuntungan apabila kita menjalani terapi ruqyah lalu dan kita sakit lalu sembuh, dapat dua keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sembuhnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa atas izin Allah? Semuanya juga atas izin Allah. Iya, tapi Allah sangat ridho apabila kita sembuh dengan metode ruqyah. Banyak orang yang sembuh oleh dukun, ada. Banyak orang yang selesai permasalahannya oleh paranormal, iya benar ada. Tapi kalau kita datang ke dukun, datang ke paranormal, kita mengadukan masalahnya, kita ingin sakit, lalu sembuh, lalu kita beres masalahnya, apakah Allah ridho? Tidak. Allah ridho apa tidak? Saya yakin Allah tidak meridhoi atas kesembuhannya. Tapi jelas yang namanya sembuhnya atas izin Allah. Tapi Allah tidak ridho. Karena mengapa? Kita datang ke dukun atau ke paranormal. Itu bedanya. Kalau kita datang ke tempat ruqyah, kita di ruqyah atau kita meruqyah sendiri, kalau kita sakit, sembuhnya atas izin Allah, juga Allah meridhoinya. Ya, bahkan di dalam hadis banyak sekali ya. Beberapa hadis menyebutkan, menegaskan bahwa kita berobat itu yang namanya ikhtiar itu harus hati-hati. Dengan dalih orang Sunda atau yang lainnya, da ari abima ngan saukur dharma ikhtiar, nunamina ikhtiar maka mana baik, da anger anu ngadamangkeun mah Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Yang menyembuhkan kita datang ke dukun itu adalah atas izin Allah. Kita datang ke dokter juga atas izin Allah, ya. Tapi kalau kita datang ke dukun, datang ke paranormal, apakah Allah meridhoi? Tidak. 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 Karena kita datang ke dukun saja, ada beberapa hadis yang menyebutkan, man ataka aufan au kahinan, arafan au kahinan. Barang siapa yang datang ke paranormal atau ke dukun, lalu bertanya tentang sesuatu, maka di sana disebutkan
sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Ngeri juga. Itu hadisnya sahih loh, sahih. Bahkan dalam hadis yang satu menyebutkan, barang siapa yang datang ke dukun dan paranormal lalu bertanya tentang sesuatu, lalu mempercayainya, percaya tentang apa yang dibicarakan, tentang apa yang diomongkan oleh dukun dan paranormal, itu disebutkan di dalam hadis bahwa sesungguhnya dia telah ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngeri banget, ya. Kita datang saja lalu bertanya dan kita tidak percaya akan pembicaraannya. Bertanya saja, kita datang dan bertanya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Dan apabila kita datang, lalu kita bertanya sesuatu dan kita percaya, apalagi kita mempraktekannya, maka itu hukumnya telah ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya rekan-rekan. Sekali lagi, ada metode yang paling aman, yang paling jauh dari unsur syirik, yaitu kita dengan metode ru'yah syar'iyah, gitu, ya. Dan selanjutnya dalam hal ini, apabila kita sakit lalu kita menjalani terapi ru'yah syar'iyah dan belum sembuh, tenang saja, ya, tenang saja. Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita perbuat. Karena kita mendengarkan Al-Quran itu adalah baik. Kita mendengarkan Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu baik. Jadi ketika kita pun yang sakit, kita punya masalah, tapi masalahnya belum kunjung tiba, sakitnya belum selesai, maka jangan pernah panik ya. Insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita perbuat, ya, tidak akan menyia-nyiakannya. Dan perlu diketahui juga bahwa insya Allah sakitnya kita itu akan melebur semua dosa-dosa kita. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, perlu kita pahami juga bahwa apabila kita sakit, apabila kita punya masalah yang mendera sangat berat, itu bisa jaminan bisa masuk surga loh. Jadi orang yang mengalami sakit, orang yang mengalami sakitnya parah, tidak kunjung tiba, itu bisa menjadi deposito kita untuk masuk surga. Orang yang sakit bisa masuk surga. Orang yang sakit bukan ke haji saja. Bukan yang masuk surga itu bukan ke haji saja. Tapi perlu diingat ketahui juga, orang yang sakit pun karena sakitnya itu bisa menjadi suatu faktor untuk masuk surga. Ya. Lalu benar gitu? Iya benar. Tapi ada syaratnya. Sakit seseorang bisa menjadi deposito kita, bisa menjadi deposito untuk masuk surga, itu ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah apabila sakit kita ingin menjadi masuk surga karena sakit kita, yang pertama sekali lagi adalah kita harus meyakini bahwa sakitnya kita itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ketika kita sakit, jangan menyalahkan seseorang. Ketika kita sakit, jangan menyalahkan makanan. Itu. Kita yakini bahwa sakitnya kita ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Itu salah satu ciri sakit kita akan menjadi deposito kita untuk masuk surga. Syarat yang kedua, sakitnya kita akan menjadi deposito kita untuk masuk surga adalah kita meyakini bahwa sakitnya kita ini adalah bagian dari takdir hidup kita. Kita tidak bisa merubah takdir kita sendiri, tapi kita mampu merubah takdir kita sendiri di masa depan. Sakitnya kita saat ini, yakini sekali lagi, ini adalah bagian dari takdir hidup kita. Salah satu contoh, nanti akan lahir sebuah bayi laki-laki, akan dikasih nama adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal nanti di usia 40 tahun akan mengalami penyakit jantung. Setelah penyakit jantung, Muhammad Iqbal nanti akan masuk rumah sakit. Masuk rumah sakitnya selama 2 minggu. Nah,
itu semua, yakini rekan-rekan, itu sudah dicatat ribuan tahun sebelum ini. Itu yang namanya takdir. Yakini dua takdir kita. Jadi teknisnya harus diterima. Saya ridho, saya ikhlas ya Allah. Sakit ini adalah bagian dari takdir hidup saya. Sakit ini bagian dari takdir hidup saya. Itu. Ya. Diterima, jangan arang. Jangan sampai gini, aduh ya Allah, kenapa ini kepala pusing banget ya Allah. Kabina-bina teh ya Allah kurang kumaha. Abi teh salat osok, bersosial osok, semuanya osok banget. Saya sering beramal baik, tapi kenapa kepalaku pusing? Nah, itu yang namanya berkeluh kesah. Dalam arti Allah tidak menyukai. Dan perlu dipahami oleh kita semua bahwa Allah tidak mencintai umatnya yang berkeluh kesah, tapi Allah mencintainya umatnya yang bersyukur. Makanya sekali lagi, syarat di antara penyakit bisa menjadi deposito kita untuk masuk surga adalah yakini sakit yang kita dapat, sakit yang kita ada, ini adalah bagian dari takdir hidup kita. Itu, ya. Dan selanjutnya itu silakan Anda berprasangka baik. Ya Allah, saya terima penyakit ini. Saya ridho, saya ikhlas. Tapi ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya, ternyata penyakit saya sembuh. Ya Allah, mulai saat ini takdir saya tidak sakit lambung. Ya Allah, mulai saat ini penyakit migrenku hilang. Ya Allah, mulai saat ini ternyata migrenku benar-benar hilang. Ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya, ternyata saya tidak ditakdirkan kembali untuk mempunyai penyakit migren. Itu contohnya. Berprasangka baik terhadap Allah. Diterima dulu takdirnya, lalu berprasangka baik. Ya. Selanjutnya, syarat diterima, syarat penyakit kita menjadi deposito kita untuk masuk surga. Yang selanjutnya adalah apa? Yang terakhir, tidak bikin khawatir orang-orang terdekat. Ya. Tidak bikin khawatir orang-orang terdekat. Ya, gitu. Jadi tidak bikin khawatir orang-orang terdekat seperti apa contohnya? Kita ketika misalnya sakit lambung, tenang bawaannya itu. Dilihat oleh ibunya, tenang. Dilihat oleh tetangganya, tenang saja. Ceria, bahagia, walaupun dalam keadaan sakit. Jadi tidak memprihatinkan. Misalnya datang ke anak, adek mama sakit lambung, aduh, adek mama lambungnya sakit banget. Adek saya gimana, tolong adek bawain air panas, tolong adek beliin obat, tolong adek laporkan ke ayah, mama sakit lambung. Nah, apakah itu bikin khawatir tidak bagi orang-orang terdekat? Bikin khawatir dong, bikin panik. Bahkan mungkin anaknya akan panik, bahkan mungkin bapaknya akan panik, bahkan mungkin yang lainnya yang ada di sekitar-sekitarnya itu akan mengalami kepanikan. Ini banyak terjadi pada diri kita, banyak terjadi di masyarakat. Ini ada banyak yang bertanya, ya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang sudah menonton. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita, ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita. Dan selanjutnya kita lanjutkan. Jadi sekali lagi syarat penyakit menjadi deposito kita untuk masuk surga. Yang terakhir adalah tidak bikin khawatir, tidak bikin panik orang-orang terdekat. Enakan. Jadi nanti orang-orang terdekat komen-komennya itu enak banget. Hey, saya mah punya ibu, dia penyakitnya lambung parah, akut. Asam lambungnya hampir tiap hari naik. Tapi kelihatannya ibu aku itu enak banget gitu. Enjoy banget. Dia mah selalu berkata yang baik, terus tidak memperlihatkan bahwa dia dalam keadaan sakit. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bikin tenang. Jadi kepada orang yang ngurusinnya juga, kepada orang yang ngaulaan, ya kalau menurut Sudama, dia tenang banget. Suaminya dia mencari nafkah, tenang banget ketika meninggalkan istrinya dalam keadaan sakit. Nah itu salah satu di antara ciri penyakit yang akan
menjadi deposito kita untuk masuk surga. Dan ini banyak terjadi, banyak bisa ya. Ini ada yang nonton, terima kasih kepada yang sudah nonton. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita dan ada manfaatnya. Kepada Nok Mintarsi, juga kepada yang lainnya, juga kepada Anda saya ucapkan terima kasih. Ini ada yang bertanya namun saya tidak bisa melihatnya, mohon maaf karena mungkin teknisinya tidak ada. Jadi sekali lagi itu ya, keistimewaan terapi ruqyah yang ketiga itu adalah yang tadi saya sebutkan, yaitu bahwa sesungguhnya ruqyah itu bagian dari pengobatan yang terbebas dari unsur syirik. Dan yang ketiga ini yang terakhir, karena waktu kita mepet, ini sudah setengah jam, tidak terasa, langsung saja biar cepat. Yang keempat, keistimewaan terapi ruqyah yang keempat adalah bahwa merupakan benteng yang sangat kokoh, yang kuat bagi kita yang sakit ataupun bagi kita yang sembuh. Bisa dikatakan kalau dalam medis itu merupakan sistem imun, ya, merupakan sistem imun yang sangat, dan ini banyak terjadi, alhamdulillah banyak terjadi, bisa ya. Jadi ketika kita sakit, ketika kita sembuh dengan metode ruqyah syariah itu merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh atau merupakan benteng yang kokoh bagi kita. Benteng yang sangat kokoh bagi kita saat ini. Ini tetap masih bisa tidak terlihat di sini yang komennya. Komennya nanti insyaallah ya. Ya, mohon maaf nanti yang bertanya nanti dijawab di setelahnya saja ya. Nah, jadi yang keempat, keistimewaan terapi ruqyah yang keempat itu adalah bahwa metode ruqyah syariah merupakan bagian teknis pemeliharaan kesehatan yang baik untuk penjagaan kita. Jadi ruqyah itu bukan bagi yang sakit saja. Ruqyah itu bukan bagi mereka yang terkena gangguan jin saja. Itu persepsi yang tidak baik. Persepsi yang salah, berasumsi yang salah bahwa metode ruqyah hanya untuk bagi yang sakit atau metode ruqyah syariah hanya bagi mereka yang terkena gangguan jin saja, itu adalah persepsi yang salah. Dan perlu diketahui sekali lagi bahwa ruqyah itu adalah boleh dilakukan oleh siapapun, baik yang sakit ataupun yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan sembuh. Yang namanya ruqyah itu boleh dilakukan. Oh, ini sudah ketemu ya. Ini ada yang bertanya Entat Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terkadang orang kalau lagi sakit kebanyakan suka aral, termasuk para orang tua? Terima kasih. Ya, yaitu yang tadi saya sebutkan. Orang yang sakit itu kan bisa panik. Bahkan yang namanya karakter fluktuatif, jiwa seseorang yang sakit itu terancam dia mengalami degradasi, perubahan fluktuatif yang sangat melonjak, ya, sangat loncat. Di dalam surat Al-Ma'arij disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a, dan sesungguhnya manusia itu tercipta berkeluh kesah. Apalagi dalam keadaan pada saat ini kita sudah tua. Yang namanya kita menjelang usia masa tua itu, yang namanya depresi mental itu akan berisiko cepat muncul. Ya, nanti kepada Entat Hayat silakan Anda nanti rasakan kalau usianya sudah semakin bertambah, tingkat depresi itu akan mudah hadir di dalam hidup kita. Jadi dimaklumi saja ya. Kalau orang tua memang seperti itu, berpikir tentang bagaimana, aduh saya perasaan ini sudah tua, tampilan saya sudah buruk, penampilan saya sudah tidak lagi mengasyikkan, wajah saya sudah keriput, anak-anak saya jauh, anak-anak saya perasaan tidak mencintai saya, anak-anak saya tidak menyayangi saya, istriku saat ini perasaan beda lah. Karena saya sudah tua, tidak bisa lagi mendapatkan uang. Nah, stres seperti itu akan berakibat kepada bentuk ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya. Dan
Dan yang namanya manusia, sekali lagi tadi saya sebutkan, innal insana khuliqa halu'a, dan sesungguhnya manusia itu tercipta berkeluh kesah. Idza masyahu syarru jazua, dan apabila ditimpa suatu kesulitan, suatu kebingungan, manusia itu selalu berputus asa. Jadi itu sudah lumrah menjadi karakter manusia. Apabila manusia selalu aram, ya, selalu aram. Ataupun misalnya dan selanjutnya. Itu yang akan saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita, dikarenakan waktu ini sudah lewat 5 menit, menyalahi aturan. Mohon maaf saya korupsi waktu. Demikian saya tutup dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah sekali lagi meridhoi pertemuan kita. Kepada yang nonton, nanti untuk hari besok juga akan dilanjutkan dengan pematerian lain, ya, dengan pematerian lain yang insya Allah kita berharap target pencapaian adanya manfaat bagi umat. Mohon maaf sekali lagi, saya undur diri. Yang baiknya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.